Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali semuanya di channel ini. Perkenalkan, nama aku Asep Saifuddin dan sekarang kita akan melanjutkan kembali seri belajar RESTful API kita ya di Golang. Nah, sekarang kita buka dulu nih projectnya. Project yang udah kita buat di video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, tonton dulu aja ya, biar nyambung gitu. Nah, di sini kita buka dulu aja foldernya. Kita masuk ke Visual Studio Code-nya dulu ya, kayak gini. Nah, untuk membuat sebuah RESTful API gitu ya, apalagi kita pengen membuat video tentang CRUD gitu ya, atau create, read, update, dan juga delete gitu ya, kita perlu install package teman-teman. Kita perlu install Gorm. Jadi, Golang, Gorm. Ini aku nggak tahu penyebutannya salah atau enggak ya. Maaf kalau penyebutannya salah. Nah, Chrome itu apa sih? Chrome itu adalah Object Relational Mapping gitu ya, yang populer untuk bahasa Go. Jadi sama aja ya, kayak Sequelize gitu. Pas kemarin kita belajar Nest.js. Nah, sekarang kita buka dulu aja dokumentasi resminya. Nah, sekarang kita copy aja nih yang ini. Jadi installnya itu kayak gini. Kita copy aja, kita paste di sini, kita install. Oke, kalau udah, kita juga perlu install yang namanya driver MySQL. Jadi kita bakal menggunakan database-nya itu MySQL teman-teman. Jadi driver slash MySQL kayak gini. Nah, kalau udah juga, kita akan buat beberapa folder ya. Kita akan buat beberapa folder untuk eh, apa ya? Untuk RESTful API-nya gitu ya. Untuk membuat CRUD-nya gitu. Nah, di sini aku bakal buat controller. Aku juga bakal buat folder untuk routing gitu ya. Lalu aku juga bakal buat folder untuk model. Lalu aku juga bakal buat folder untuk config. Nah, folder config itu buat apa? Folder config itu buat database-nya teman-teman. Jadi di sini aku bisa buat file yang namanya database.go kayak gini. Aku panggil dulu package-nya ya. Package config-nya kayak gini. Nah, isinya apa sih, Bang? Nah, isinya itu kita bisa contek nih di sini di dokumentasinya. Cari aja MySQL gitu ya. My kayak gini. Nah, kita bisa copy aja nih isinya kayak gini. Tapi nanti ada beberapa perubahan gitu ya. Nah, di sini kita perlu tahu dulu ya usernya apa, passwordnya apa, dan juga DB name-nya apa nantinya gitu. Nah, karena aku default gitu ya, default aja gitu di SAMPP aku atau di MySQL aku, nama usernya itu root. Jadi sesuaikan aja dengan nama user dan passwordnya teman-teman ya, yang ada di MySQL-nya gitu. Nah, karena passwordnya aku kosong gitu ya, nggak ada passwordnya, jadi aku bisa hapus aja, kayak gini aja. Nah, DB name-nya aku ganti nih. Misal aku pengen DB name-nya itu namanya DB underscore bolang gitu ya, kayak gini. Nah, udah untuk DNS-nya kayak gini aja. Nah, sekarang kita lihat ada error nih. Error yang ini sama yang ini. Katanya declare and not use. Jadi di declare tapi tidak digunakan. Nah, kita gimana sih cara menggunakannya? Kita bisa buat aja pengkondisian gitu ya. Jadi kalau misalkan ini, kalau misalkan errornya itu bukan nil atau errornya itu ada gitu ya, bukan null atau ada errornya, kita kasih aja panik gitu ya, panik kayak gini. Panik itu apa? Panik itu nanti bakal menghentikan
si fungsinya teman-teman. Jadi kalau panik itu sama aja kayak return ya. Jadi menghentikan si fungsinya gitu. Kalau error langsung dihentikan fungsinya kayak gitu. Kasih aja message-nya itu misal eh, koneksi ke database gagal kayak gini. Jadi sekali lagi panik itu untuk menghentikan si functionnya. Kalau misalkan ada error seperti itu. Nah di sini aku ganti aja ya, jangan main. Nanti sama dong kayak yang di sini. Jadi di sini aku ganti aja namanya misal apa ya? Database udah database aja deh. Database connect gitu ya. Kayak gini. Nah, untuk yang DB gimana? Kita bisa buat variabel dulu, teman-teman. Misal var terus DB gitu ya. Yang mana dia include dengan apa? Dengan com dot DB kayak gini. Jadi ini artinya apa? Artinya kita membuat variabel yang dikoneksikan dengan com DB kayak gini. Nah, kalau kita buat aja nih si DB-nya, dimasukkan DB-nya ya ke DB kayak gini. Jadi DB ini dimasukkan ke DB yang udah dideklar di atas ini. Seperti itu. Oke, untuk database-nya cukup kayak gini aja. Nah, sekarang kita bakal masuk ke model terlebih dahulu. Jadi, di model ini itu nanti bakal ada beberapa teman-temannya. Bakal ada beberapa hal yang akan kita buat gitu. Karena kita pengen buat CRUD-nya itu anime gitu ya. Jadi ada anime, ada studio, ada judul anime, ada rating. Udah tiga aja deh biar simple gitu ya. Jadi di sini aku bisa buat file yang namanya model.go kayak gini. Kita panggil dulu package-nya, package modelnya kayak gini. Nah, baru kita buat type-nya nih, type struct-nya gitu ya. Misal namanya anime gitu ya. Dari struct kayak gini. Teman-teman tonton dulu aja ya video struct yang ada di golong dasar gitu ya, biar mengerti sedikit fundamentalnya seperti itu. Nah, di sini aku koneksikan dulu ya dengan Chrome si modelnya gitu, Chrome modelnya. Jadi Chrome dot model seperti ini. Ini buat apa sih Bang? Ini bisa nanti otomatis gitu ya, otomatis membuat ID created at dan updated at. Bahkan ada juga yang namanya delete at kayak gini. Jadi nanti kita nggak usah lagi nih membuat ID, created at, dan juga updated at-nya gitu ya. Karena udah diinkludkan dengan Chrome model. Jadi sekarang kita fokus aja dengan tiga komponen utama kita gitu ya. Misal title gitu ya. Title dari animenya gitu ya. Tipenya adalah string, yang mana tagnya adalah JSON kayak gini. Yang key-nya adalah title, lalu ada apa lagi ya? Studio deh. Studio, yang tipenya adalah string juga, yang tagnya juga JSON, dan key-nya adalah studio. Lalu ada juga yang namanya setting deh, setting gitu ya. Dia punya integer, JSON, setting kayak gini. Jadi nanti di sini ada ID,
ada created ad, ada updated ad gitu ya, ada title, ada studio, dan juga ada rating. Kayak gitu. Oke, ini untuk modelnya ya, udah cukup kayak gini doang gitu. Nah, sekarang kita bakal buat controllernya. Jadi controller ini nanti bakal kita buat CRUD-nya itu di controller gitu ya. Jadi CRUD-nya nanti di controller. Jadi sini aku bisa buat aja namanya anime underscore controller dot go seperti ini. Nah, di sini kita import dulu aja package-nya gitu ya. Package controllernya kayak gini. Baru kita buat nih beberapa function gitu ya. Jadi kita bakal buat beberapa function. Misal nama functionnya itu ada apa namanya ya? Create atau add gitu ya. Kita juga bakal buat book that. Tapi sebelum itu kita bakal buat get all, get by ID gitu ya. Dan juga bakal buat delete kayak gini. Nah, untuk yang create kita gampang aja. Kita bisa buat functionnya terlebih dahulu. Misal nama functionnya itu adalah create apa ya, anime gitu ya, kayak gini. Nah, di sini kita perlu parameter nih. Parameternya sama aja ya, kayak yang ada di Express gitu ya. Perlu request dan juga response gitu. Cuman caranya beda. Nah, biasanya kita buat variabel dulu. Variabelnya bebas, bisa A, bisa B, bisa C gitu ya. Tapi biasanya best practice-nya itu kalau untuk controller kita pakainya C kayak gitu ya. Karena kan controller itu diawali dengan C gitu kan. Kayak gitu. Jadi best practice-nya tuh kayak gitu. Nah, lalu di sini kita include-kan juga dengan dot context. Ini sama aja kayak request dan juga response gitu ya. Kayak gitu. Jadi C, konteks ini sama aja kayak request dan juga response. Nah, sekarang kita buat variabelnya terlebih dahulu. Misal variabel namanya anime gitu ya. Dari model dot anime kayak gini. Nah, sebelum kita memberikan sebuah respons gitu ya, respons 200 oke gitu ya, kita perlu melakukan pengondisian dulu nih teman-teman. If jika gitu ya, variabel error gitu ya, kita buat variabel error yang isinya adalah c dot show by JSON, kita mengambil dari request body gitu ya. Dari request body yang mana? Dari request body anime gitu ya. Kalau misalkan errornya itu tidak nil alias ada errornya gitu ya, maka kita ngembaliin apa? Kita bakal mengembalikan request yang error gitu ya. Misal kayak bad request gitu ya. Jadi di sini aku bisa c.json http dot bad request. Status bad request kayak gini. Baru di sini gin.h. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya kita bakal memberikan message gitu ya, message gagal gitu misal. Jadi di sini aku bisa kasih key dan value ya. Key-nya itu error, bisa kayak gini. Value-nya ngambil dari error dot error kayak gini. Nanti tampil nih errornya. Kalau misalkan bad request gitu ya. Bad request itu 400 gitu teman-teman. Statusnya 400. Nah, untuk menghentikan gitu ya, kalau misalkan error dihentikan caranya gimana? Pakai return aja, return kayak gini. Nanti kalau dia error gitu ya, dia bakal berhenti gitu ya, karena ada returnnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa buat apa namanya ya, create gitu ya. Karena kan kita pengen meng-add atau meng-create gitu ya si animenya kan. Jadi kita bisa buat create gitu.
Jadi di sini aku bisa config, dari config dot db dot create kayak gini. Apa yang di create? Si animenya kayak gini. Nah, lalu kita bisa buat status oke-nya gitu ya. 200 oke-nya gitu. Jadi di sini aku bisa c.json http dot status oke gitu ya. Status oke, lalu tambahkan anime kayak gini. Jadi nanti bakal menampilkan 200 oke dan bakal menampilkan data animenya gitu. Seperti itu. Oke, ini untuk eh, create ya atau add anime gitu ya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke get all, teman-teman. Nah, untuk get all, kita bisa simpel aja. Jadi di sini aku bisa buat fungsinya terlebih dahulu. Misal nama fungsinya itu adalah get all anime kayak gini. Sama aja kayak yang di atas, kita perlu parameter c in.context gitu ya. Sekali lagi, C ini merujuk kepada awal dari controller gitu ya. Karena diawali dengan C kan, kayak gitu. Tapi bisa juga sih diganti dengan A kayak gitu sebetulnya. Nah, di sini kita bisa aja langsung ya, var misal namanya anime gitu ya. Kita karena pengen menampilkan seluruh datanya gitu ya. Jadi kita bisa panggil dengan kayak gini. Kasih kurung siku seperti ini. Dari model anime seperti ini. Karena nanti kalau misalkan kita pengen menampilkan semuanya kan artinya array of object gitu ya. Atau JSON gitu kan. Nanti bakal typingnya kayak JSON gitu. Jadi makanya perlu eh, kurung siku tutup, kurung siku buka seperti ini. Nah, lalu di sini baru kita konekkan dengan config-nya gitu ya. Config.db dot find, kita cari gitu ya. Apa yang dicari? Si animenya kayak gini. Nah, baru kita kasih 200 oke gitu ya. Jadi c.json http dot status oke kayak gini. Dan tampilkan juga animenya seperti itu. Oke, ini untuk get all gitu ya. Simpel aja sih sebetulnya. Jadi menampilkan dari model anime gitu ya, lalu find si animenya gitu ya, dan tampilkan 200 oke serta anime-animenya kayak gitu. Lalu untuk get by ID nggak jauh beda dengan create anime gitu ya. Jadi di sini aku bisa buat function namanya misal apa ya, get by ID anime gitu ya. Kayak gini aja. C dari kin konteks kayak gini. Kita bisa buat var anime. Nah, di sini nggak perlu kurung siku ya, karena kan cuma satu doang gitu. Kurung siku ini kalau banyak anime yang bakal ditampilkan seperti itu. Jadi langsung aja di sini model anime seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan pengkondisian lagi. If jika gitu ya, error, kita bikin variabel error gitu ya, yang mana config.db-nya itu first anime kayak gini dari params ID gitu ya. Nanti kalau misalkan error dari R, kalau errornya itu tidak nil gitu ya, atau ada errornya gitu ya,
dia bakal menampilkan message error nanti di sini. Tapi aku ingin jelasin dulu gitu ya di sini. Jadi maksud first dan juga ID di sini itu maksudnya kayak gini. Kita mencari ID yang pertama yang sesuai dengan ID yang dituju gitu ya. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi bakal mencari ID yang pertama kali gitu ya, sesuai dengan ID yang dituju. Kayak gitu. Nah, di sini baru kita tampilkan gitu ya si eh, status not found-nya gitu ya. Karena kan kalau nggak ada animenya, get by ID-nya nggak ada gitu ya, kita bakal menampilkan status not found gitu ya. Caranya gimana? Gampang aja. C.json kayak gini, baru HTTP dot status not found kayak gini, bin dot H. Artinya kita bakal menampilkan message gitu ya, sama kayak yang di atas ini. Jadi message-nya bisa kayak gini aja deh, message gitu ya. Tidak ditemukan. Kalau kayak gini aja. Lalu baru jangan lupa kasih return seperti ini. Nah, kalau nggak error, baru di sini kita tampilkan status OK-nya gitu ya. JSON, sorry, HTTP dot status OK, dan tampilkan juga anime kayak gini. Oke, ini untuk get by ID ya. Lalu untuk update, kita bisa buat function juga. Misal namanya update anime kayak gini. Kita perlu parameter juga yang sama gitu ya. Jadi gin dot konteks kayak gini. Nah, lalu kita bisa sama aja kayak yang di atas ini ya. Jadi kita copy aja nih. Sama mirip gitu ya. Mirip-mirip lah gitu. Nah, cuman yang membedakan adalah setelahnya. Jadi kita cari dulu ya. Kita cari dulu gitu. Di request body-nya gitu ya. Dengan cara show by JSON kayak gini. Jadi mencari request body gitu ya. Aku komentarin dulu aja deh. Mencari request dari kayak gini. Mencari apa? Mencari anime gitu. Baru kita konekkan dengan database-nya ya. config.db.save dari anime kayak gini. Dan setelahnya kita kasih juga JSON HTTP request dot status oke, dan tampilkan juga animenya kayak gini. Ini untuk update ya, seperti ini. Dan untuk delete gampang aja, kita sama sih sebetulnya kayak yang di atas-atas gitu ya. Jadi kita bisa copy lagi aja nih yang ini. Aku copy aja, sorry, aku ulang lagi, aku copy kayak gini. Aku buat function baru, misal namanya itu delete anime c dari
konteks kayak gini. Nah, baru di sini kita apa namanya delete gitu ya. Kalau yang sebelumnya kan create ya, yang di atas ini kan create gitu ya. Mana sih? Yang di sini kan create. Nah, yang di sini itu delete gitu. Jadi di sini bisa config.db delete gitu ya. Delete. Apa yang di delete? Si animenya kayak gini. Baru kita tampilkan gitu ya. Tampilkan request status oke-nya gitu ya. Caranya sama aja ya. C.json http dot status oke lalu gin dot h kayak gini. Nah, di sini baru kita kasih message-nya gitu ya. Sama aja kan di atas ini ya. Jadi di sini aku bisa message misal anime berhasil di download kayak gini. Ini untuk controllernya seperti itu. Nah, lalu kita buat nih si routersnya gitu ya. Kita buat file yang namanya routers seperti ini, .go kayak gini. Nah, di sini aku bisa buat package routersnya terlebih dahulu, baru aku bisa buat function yang namanya set up routers gitu ya, kayak gini. Nah, di sini baru aku bakal buat routing-routingannya di sini ya. Routingan dari create, routingan dari get all, routingan dari get by ID, routingan dari apa ya tadi ya, update, routingan dari delete gitu ya. Delete. Tuh. Tapi di sini aku perlu parameter juga ya, R gitu misal. Sekali lagi merujuk kepada ini huruf awal dari routersnya gitu ya. Nah, di sini aku bukan pakai konteks lagi, tapi pakai com atau bukan com sih, tapi gin ya. Gin dot engine seperti ini. Nah, gin engine itu buat apa sih Kak? Gitu ya. Gin engine and gin engine itu untuk routing dan middleware gitu ya. Biasanya kalau kita pengen membuat routing ataupun middleware gitu ya, kita menggunakan Gin Engine seperti itu. Nah, jadi makanya di sini aku pakainya Gin Engine ya. Nah, di sini untuk create kita bisa pakai metode post gitu ya. Karena diawali dengan R si parameternya, jadi aku bisa R dot post seperti ini. Lalu di sini aku bisa buat routingannya gitu misalkan slash anime seperti ini gitu ya. Lalu di sini aku bisa panggil controllernya nih. Controller dot create anime kayak gini. Lalu untuk get all r dot get kayak gini dari slash anime controller get all anime. Untuk get by ID aku bisa r dot get
sorry, get slash anime slash ID seperti ini. Dari mana? Dari controller controllers dot get by ID anime kayak gini. Untuk update kita bisa pakai put kayak gini. Jadi slash anime slash ID juga ya kayak gini. Dari controller dot update anime. Untuk delete sama aja r dot delete sama aja pakai ID juga ya. Jadi slash anime slash ID kayak gini. Dari controllers delete anime kayak gini. Ini untuk routingannya ya. Nah, baru terakhir kita konekkan di main Go-nya gitu ya. Kita mungkin hapus aja, ini hapus saja ya. Nah, di sini aku bakal eh, mengoneksikan config connect DB-nya gitu ya. Si database-nya ini, database connect-nya. Lalu aku juga bakal mengkonekkan auto migration-nya gitu ya. Jadi di sini aku bisa tulis aja config dot database connect seperti ini. Lalu aku juga bisa mengkoneksikan si auto migrate-nya gitu ya. Config dot db dot auto migrate gitu ya. Dari mana? Dari model dot anime seperti ini. Dan terakhir kita konekkan juga roots-nya gitu ya. Jadi root dot tadi apa namanya? Setup router gitu ya. Setup, sorry, sorry, sorry. Setup, nah kayak gini. Jangan lupa tambahkan R-nya di sini. Ini jangan, di sini aku ganti aja deh jadi R gitu ya. Di sini juga aku ganti jadi R juga. Nah, di sini baru aku ganti jadi routers seperti ini. Oke, udah selesai ya. Aku udah buat database-nya, udah buat controllernya juga, modelnya juga aku udah buat, routersnya udah aku buat, main.go-nya juga aku udah edit gitu ya. Nah, sekarang tinggal waktunya testing teman-teman. Jadi di sini aku bisa nyalakan aja dengan Go run lalu si main.go seperti ini. Oke, di sini ada error nih. Bad setup routers. Oke, mungkin aku ganti nama aja di sini. Jadi samain aja kayak gini ya. Seperti ini. Ini juga aku samain kayak gini. Nanti kalau aku jalanin bisa nggak ya? Oke, ada error juga nih. Errornya kenapa? Katanya debug switch release production database connect. Oke, jadi di sini mungkin namanya salah juga. Mungkin di sini aku ganti aja namanya
connect DB kayak gini ya. Lalu di sini juga aku samain juga deh, connect DB. Aku nggak tahu sih kalau penamanya itu harus seperti itu. Oke, gagal lagi. Katanya di database Go 16 ya. Panik. Nah, di sini kenapa bisa kayak gini? Karena kita belum membuat sebuah database-nya, teman-teman. Jadi di sini aku bisa install dulu aja. Nanti teman-teman install sampai dulu aja gitu ya. Aku jalanin MySQL dan juga PHP My admin-nya gitu ya. Lalu aku masuk ke PHP My admin. Nah, di sini aku bakal buat nama database-nya nih di sini. Namanya harus sesuai dengan yang kita buat di sini. So, namanya DB Golang gitu ya. Jadi di sini aku bisa buat, sorry bukan di sini tapi di browser ya. Kita bisa buat nama database-nya dulu. Kita buat database-nya terlebih dahulu. Di sini masih kosongan ya. Nah, di sini kita bisa nih baru bisa untuk menjalankannya gitu ya. Tuh, baru kita allow aja. Nah, coba kita buka ya DB Golang ya. Nah, udah kebuat nih, namanya Animes gitu ya. Di sini udah ada ID, created add, updated add, deleted add gitu ya, title, studio, dan juga rating. Nah, sekarang tugas kita adalah mentesting gitu teman-teman. Kita bakal mentesting si apa namanya routingannya kayak gini ya. Kita bakal tes post, get, get file ID, put, dan juga delete. Jadi kita bisa buka post menu terlebih dahulu, new HTTP request. Sini aku bisa buat localhost 3000 ya. Localhost 3000/anime gitu ya. Kalau aku send dia masih nggak ada teman-teman. Kosong gitu ya. Masih area kosong nih gitu. Nah, di sini aku bakal tambahin ambil dari request body. Aku ubah ke JSON terlebih dahulu. Sini aku bakal kasih title, titelnya misal AOT gitu ya. AOT gitu ya. Lalu ada studio, mapa gitu ya. Mapa. Lalu ada rating tadi ya. Ratingnya 7 deh gitu. Nah, coba kita send. Nah, ini berhasil ya. Terbuat ID 1, created ad-nya berhasil, updated ad-nya juga berhasil. Kayak gitu. Kalau kita ganti di sini jadi Jujutsu gitu ya. Nah, dia bakal bisa juga nih 2 gitu ya. Kita ganti studio misalkan namanya Pierrot. Ini Naruto gitu ya. Naruto. Ini ganti jadi 9 deh. Pause. Nah, dia bakal berhasil juga. Nah, kalau aku get semuanya, dia bakal tampil nih 1 sampai 3. Tuh, 1, 2, 3. Kayak gitu ya. Nah, kenapa sih Bang? Tadi ada ininya, ada ini ya kayak array kosongnya kayak gini. Ada kayak array-nya. Karena tadi kita buatnya itu seperti ini. Untuk yang get all gitu ya. Ada ininya nih. Tuh, seperti itu. Nah, ini untuk get by ID ya. Dan juga
bukan get by ID, ini tuh get all ya, gitu ya. Dan juga untuk post tadi kita berhasil ya, dua-duanya berhasil. Nah, kalau kita pengen menampilkan satu aja, misal dari ID yang kedua gitu ya, dia bakal tampil juga nih. Tuh, satu doang, itu si ID dua doang. Kayak gitu. Nah, lalu kita juga bakal mencoba untuk yang put ya. Kita bakal mencoba untuk yang put kita ubah ID duanya jadi apa ya? Eh core elite. Ini ratingnya 6 aja. Aku send. Nah, dia bakal berubah ya. Corps Elite, Pierrot, dan juga 6. Kayak gitu. Nah, kalau aku delete, dia bakal berhasil juga. Tuh, A5 berhasil di delete. Lalu kalau misalkan aku get all gitu ya. Nah, dia cuma hanya ada satu dan tiga doang. Satu sama tiga doang. Duanya sudah berhasil di delete. Kalau aku delete lagi yang duanya gitu ya. Yang nggak ada duanya gitu ya. Kan duanya kan udah terdelete gitu ya. Dia bakal not found atau tidak ditemukan. Seperti itu. Oke, jadi ini udah berhasil ya. Sudah berhasil. Kita sudah berhasil membuat sebuah CRUD nih. Mulai dari post, get by ID, put, dan juga delete. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.